Halo teman-teman, selamat datang di Bila Properti. Hari ini aku mereview salah satu rumah di perumahan Gria Amari yang lokasinya di Jalan Mutiara, Ledu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini, perumahan Gria Amari sedang dalam proses pembangunan rumah dan fasilitasnya. Makanya masih ada beberapa lahan-lahan yang kosong. Tanpa berlama-lama lagi, ayo ikut aku terus. Oke teman-teman, sekarang aku berada di depan rumahnya. Untuk rumah ini dia berkonsep Skandinavian dengan tipe 60-112. Untuk dimensinya dia panjang 9 kali 12,5 meter seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas itu bagian atapnya nih. Untuk bagian atapnya dia menggunakan atap pelana di mana atapnya diberi corak garis-garis dan juga dikasih variasi dak-dakan. Jadi sehingga atapnya itu tuh dia tidak sepi gitu ya teman-teman. Jadi mempercantik bagian atap gitu. Jarang-jarang kan rumah yang bagian atapnya manis seperti ini teman-teman. Oke, kita ke area selanjutnya. Nah, di sini ada area carport teman-teman. Untuk area carportnya dia cukup luas juga teman-teman. Teman bisa meletakkan mobil di sini juga, satu di sini, motor mungkin juga bisa ya teman-teman. Dan di sini juga diberi akses jalan untuk masuk ke dalam rumahnya. Untuk area carportnya dia finishing rubber beton dan juga diberi tari air teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencuci mobil atau motor, airnya tidak akan tergenang di sini ya. Sudah aman jadinya. Nah, sini. Nah, untuk bagian depannya ini, teman-teman, dia mencuri perhatian banget. Kenapa? Karena dia menggunakan corak-corak batu bata, teman-teman. Sehingga untuk bagian tampilan rumahnya itu dia terlihat manis, terlihat cantik gitu ya. Jadi nggak polos-polosan gitu. Keren sih, keren juga loh. Oh, batu bata asli ternyata. Oke. Nah, di sebelah batu bata juga, di sebelah corak batu bata juga dia ada jendela. Jendela dengan kaca yang cukup besar, teman-teman. Besar ya, besar banget loh. Nah, untuk kusennya dia terbuat dari aluminium ya. Nah, pastinya untuk jangka panjang banget ya, dia anti rayap, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke area selanjutnya. Nah, di sini di sebelah area carport ada area taman nih. Tidak lengkap kalau rumah itu tidak ada tamannya, teman-teman. Nah, untuk area tamannya tuh cukup luas, luas banget bahkan ya. Luas banget. Mungkin teman-teman bisa memberikan dikasih tanaman hias, rumput-rumput hias di sini agar untuk taman ini terlihat hijau, terus juga terlihat asri gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kering seperti ini. Jadi hampa gitu loh. Oke, oke. Kita lanjut nih. Naik. Nah, di sini ada teras. Terasnya ya cukup minimalis aja ya teman-teman, nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar, pas seperti itu ya. Untuk area terasnya dia sudah menggunakan lantai keramik polos, terus juga dikasih list-list juga nih di sini, biar dindingnya tuh tidak terlihat kotor. Nah, di sini juga ada jendela juga, jendela dua dengan kaca yang gede, terus juga untuk kusen terbuat dari bahan aluminium. Nah, teman-teman untuk plafonnya nih kita lihat. Nah, untuk bagian plafon rumah ini dia menggunakan dak beton ya teman-teman ya. Jadi dia itu untuk melindungi area di bawah ini pasti. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam area yang untuk kita review, kita lihat pintunya. Pintunya cantik bukan? Cantik ya. Karena pintu ini dia terbuat dari bahan kayu fabrikasi ya teman-teman. Terus juga dia nggak polos. Dikasih list-list juga nih. Nggak polos gitu. Keren sih. Dikasih polos. Terus juga dia untuk pintunya ini menggunakan handle tarik. Jadi handle tarik. Untuk handle-nya juga kokoh banget. Dia terbuat dari besi teman-teman. Untuk lampunya juga dia download. Oke teman-teman ya, mungkin begitu untuk review fasad rumahnya. Kita lanjut untuk review bagian dalam rumahnya. Assalamualaikum, selamat datang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di dalam rumahnya. Kita tutup dulu. Nah, begitu masuk, rumah ini tuh cukup luas dan lapang juga. Dan sudah ini ya, begitu masuk tuh terang banget rumahnya. Kenapa? Karena itu dia tadi rumah ini itu dia sudah sediakan jendela yang cukup gede, cukup besar ya, dua.
Nah, jadi pencahayaannya itu udah oke banget dan sirkulasi udara juga jangan diragukan lagi karena jendela ini tuh bisa dibuka teman-teman ya. Jadi jendela ini tuh tidak mati tapi bisa dibuka sehingga sirkulasi udara yang masuk juga oke juga. Kita lanjut juga untuk plafon. Nah, rumah ini plafonnya sudah menggunakan plafon gypsum dan diberikan list-list jadi sehingga terlihat rapi. Lanjut ya, kita ke bagian lantainya. Untuk lantai rumahnya juga sudah menggunakan granit dan juga di sini di dindingnya itu juga sudah dikasih ini ya teman-teman, granit juga sehingga tuh terlihat rapi. Dan jika teman-teman kalau bersih-bersih rumah kayaknya aku nih, biasanya ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir dindingnya kotor karena sudah terlindungi ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sini. Nah nih teman-teman, di sini itu ada dapur ya. Tapi rumah ini unik loh. Kenapa? Karena begitu masuk itu yang mencuri perhatian aku adalah dapur. Biasanya kan dapur kan di belakang. Ini dapurnya di sini. Keren ya, kayak gitu. Nah, untuk dapurnya itu, rumah ini tuh sudah menyediakan meja dapur yang terbuat dari bahan granit, tapi meja dapurnya besar ya teman-teman, lapang loh, nggak yang kecil. Luas lapang gitu ya. Dan juga sudah dindingnya sudah dilengkapi dengan granit juga, jadi sehingga tidak mudah kotor kalau misalnya teman-teman nyuci piring atau apa, jadi ini bisa dilap dan tidak kotor juga dindingnya ya. Seperti itu. Untuk zinc, nah ya, untuk zinc ini adalah ini custom dari konsumen ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa jadikan referensi kalau teman-teman mau zinc beli seperti ini, nggak apa-apa ya, ini keren loh, keren. Nah ini juga untuk kompornya juga dia sediain ini ya teman-teman, tempat kompor ya, bukan kompornya juga dia custom dari ikan semennya. Nah itu dia teman-teman. Nah nih teman-teman nih, buat ibu-ibu nih biasanya yang masak nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dapurnya ini sudah dilengkapi jendela. Nah aduh berisik ya. Jendelanya bisa dibuka ya teman-teman, jadi sehingga kalau misalnya teman-teman masak untuk bau-bau makanan, bau asamnya itu bisa langsung keluar dari sini, jadi nggak mengebul di area ruangan ini gitu. Kita tutup lagi ya. Nah begitu buka tuh langsung anginnya semering banget. Oke, kita lanjut. Nah di sini teman-teman, nah di sini tuh masih ada space, ini bisa dijadikan referensi untuk sebagai ruang keluarga ya teman-teman ya. Cukup lapang juga, nggak terlalu sempit. Dan untuk di sini juga tersedia sudah dilengkapi pintu sliding door, dimana kacanya gede-gede juga ya aku bilang tadi. Untuk cahayanya tuh memang udah oke banget karena jendelanya itu kacanya besar-besar teman-teman ya nggak sih, jadi rumah ini tuh terang benderang. Kalau teman-teman beli rumah ini, percaya deh kataku, terang banget rumahnya. Oke, seperti itu ya. Nah teman-teman, nah ini adalah kamar pertama. Kita bahas dulu ya. Dia untuk pintunya dia menggunakan bahan fabrikasi. Nah dimana dan cukup tinggi juga nih, pintunya tinggi nggak sih? Ya kan biasanya kan kalau pintu segini tinggi banget nih. Nah untuk bahan pintunya ini dia fabrikasi ya teman-teman, jadi pintunya bagus, coraknya warna kayak kayu-kayu gitu. Nah kusennya juga dia terbuat dari aluminium berwarna hitam ya, jadi sangat cocok gitu ya. Dan untuk handle sudah aluminium ya teman-teman, tenang aja. Nah seperti itu. Nah ini juga ini ventilasi ya atau jendela gitu ya, jadi untuk biar cahaya juga masuk gitu ya dari luar kayak gitu. Penasaran kan seperti apa di dalam untuk kamarnya? Mari kita ikuti aku terus yuk. Halo, ini dia, ini adalah kamar pertama ya. Nah untuk masuk untuk kamar pertama ini sih untuk ukurannya cukup luas ya teman-teman ya, luas juga dan juga sudah dilengkapi jendela. Sudah dilengkapi jendela, terus juga jendela gede-gede. Coba bayangin teman-teman, terang banget. Terus juga untuk sirkulasi udaranya juga sudah aman banget ya, karena jendelanya itu bisa dibuka lagi nih teman-teman ya. Jadi jendelanya itu nggak mati, jendelanya bisa dibuka. Terus juga untuk ventilasi juga dari kaca. Nah, jadi betapa terangnya ruangan ini. Nah, untuk plafon juga sama ya teman-teman ya. Dia plafonnya menggunakan gypsum, lampunya juga downlight, lantai juga sudah menggunakan granit. Dan ini juga sama ya, dia juga dilapisi granit sehingga dindingnya itu tidak mudah kotor kalau lagi bersih-bersih rumah seperti itu ya. Nah, nih teman-teman, jadi bagi teman-teman nih kalau bisa beli rumah ini nih, kalau begitu bangun tidur tuh langsung kita melihat pemandangan sekitar dan tetangga-tetangga juga bisa ya kan. Tetangga-tetangga kalau misalnya depannya sudah dibangun rumah, wah asik banget nyapa tetangga, halo selamat pagi. Seperti itu ya. Oke, kita ke area selanjutnya yuk. Hola, sekarang kita ada di kamar yang kedua.
kamar kedua ini dia cukup luas, lapang juga, dan juga sudah dilengkapi jendela 2 yang dapat dibuka tentunya ya. Untuk jendelanya dia bisa dibuka ya teman-teman. Jadi itu sirkulasi udaranya sudah oke banget, terus juga kacanya gede juga, untuk pencahayaannya pastinya oke ya. Terus juga sudah terdapat ventilasinya. Nah, untuk view kamar kedua ini dia menghadap ke area carport sama ya dengan kamar pertama. Area depan, mungkin kalau ada bangunan rumah juga menghadap ke tangga seperti itu ya. Nah, untuk plafonnya, dia menggunakan gypsum dan di list-listnya juga dikasih tepi-tepi list gitu. Jadi sehingga terlihat rapi. Nah, untuk lantainya nih, lantainya dia sudah menggunakan lantai belanda seperti itu ya. Kita lanjut ke area selanjutnya. Oke teman-teman, untuk area selanjutnya ini adalah area kamar mandi utama. Kita bahas dulu bagian depannya dulu ya. Nah, untuk kamar mandi ini, untuk kusennya dia terbuat dari aluminium, sama juga pintunya. Pintunya juga aluminium berwarna hitam ya teman-teman ya. Nah, di atasnya juga dia udah ada ventilasi kaca kayak gitu teman-teman. Kita tutup di dalamnya. Oke, mari. Nah, untuk kamar mandinya, dia lantainya sudah menggunakan lantai keramik, terus juga sudah dilengkapi kloset duduk, terus juga ada shower, terus juga ada shower buat mandi juga pastinya. Dan dindingnya juga sudah dilapisi keramik nih teman-teman, dan keramiknya itu cukup tinggi sampai ke atas teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk dinding kamar mandinya untuk jamur atau apa, karena sudah dilapisi keramik. Jadi mudah untuk dibersihkan seperti itu ya. Nah, untuk gypsum, untuk plafonnya juga dia sudah menggunakan gypsum dilapisi dengan list juga, jadi sehingga tidak rapi. Lampu juga dia menggunakan downlight ya, sama seperti pada area yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke area selanjutnya. Oke teman-teman, di sini ternyata masih ada ruangan. Ruangannya juga cukup luas juga ya. Mungkin teman-teman bisa jadikan referensi ruangan ini sebagai tempat sholat mungkin, atau bisa diletakkan perkakas dapur juga di sini, atau hal-hal yang lainnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Untuk apa ruangan ini ya? Oke. Nah teman-teman, sebelum kita ke area belakang, jadi di sini tuh terdapat sliding door lagi, kan? Sliding door lagi di mana kacanya gede, terus juga untuk pencahayaannya oke banget. Kayaknya rumah ini tuh setiap sudut, setiap ruangan tuh terang menderang ya teman-teman ya. Pasti jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk keterangan rumah ini tuh udah cakep banget. Aku suka banget rumah yang terang-terang. Oke, kita buka ya pintunya. Sliding door lagi. Nah, begitu buka tuh angin langsung masuk teman-teman, saya merinding banget. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, lanjut. Oke, di sini ternyata ada kamar mandi lagi. Ini kamar mandi kedua ya. Dimana kita bahas lagi untuk kusennya dia aluminium, pintunya juga aluminium, cukup tinggi juga dan ada ventilasinya pastinya. Oke, kita buka. Mari. Nah, untuk kamar mandi kedua ini dia untuk lantainya sama ya. Dia lantainya menggunakan keramik juga. Nah, untuk dindingnya juga dia dilapisi keramik. Yang bedanya untuk dinding kamar mandi kedua ini dia tidak cukup tinggi teman-teman. Kalau yang pertama kan tinggi banget. Kalau ini cukup lah ya, cukup banget. Maksudnya juga tidak perlu khawatir untuk kena jamur atau apa, terus juga mudah dibersihkan. Nah, untuk kamar kedua ini juga kamar mandi kedua ini dia juga ini teman-teman, dia menggunakan kloset jongkok dan juga sudah dilengkapi keran dan shower seperti itu ya. Untuk plafonnya juga sama, gypsum, lampu juga sama, yaitu downlight seperti itu. Seperti itu untuk kamar mandi keduanya ya. Jadi rumah ini tuh dia punya 2 kamar mandi ya teman-teman. Cuman kamar mandinya ini taruh di belakang. Oke, kita ke area selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di area belakangnya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk area belakang itu cukup luas juga, cukup lapang juga. Untuk area belakang ini nih, teman-teman bisa dijadikan sebagai taman minimalis mungkin, atau dijadikan sebagai kolam ikan yang kecil-kecil juga, agar kalau terlihat dari dalam itu semakin cantik, semakin manis, dan betah di rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau bahkan bisa juga nih, nambah ruangan ya, kayaknya untuk buat kamar masih bisa loh ya. Kamar minimalis, sampai sana juga gitu ya teman-teman. Oke ya, nah untuk rumah ini juga sudah double dinding ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk privasi rumah ini sudah sangat terjaga. Seperti itu ya teman-teman. Berarti itu apa untuk areanya yang begini, luas juga. Yuk kita kembali lagi ke area depan. Nah teman-teman, sudah selesai untuk mereview rumah yang tadi. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi informasi di bawah ini ya. Jika teman-teman suka dengan video tadi, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi bila perlu share ke teman-temannya. Aku pamit undur diri ya teman-teman.
Sampai jumpa di video review rumah selanjutnya. See you!